Mengejutkan, kabar gembira hari ini. Tidak gembar-gembor lawan corona. Menhan Prabowo bakal datangkan 100.000 APD dan alat kesehatan. Anies Baswedan beri bantuan 1 juta rupiah untuk rakyat miskin. Tidak gembar-gembor, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan kembali mendatangkan ratusan alat pelindung diri atau APD serta alat kesehatan lainnya untuk tenaga kesehatan di Indonesia dalam menangani pasien COVID-19. Hal tersebut disampaikan langsung oleh asisten pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah, melalui akun Instagramnya @rizkyirmansyah pada Rabu 4 April 2020. Ia mengatakan, APD dan alat kesehatan akan langsung didistribusikan ke rumah sakit dan tenaga kesehatan yang membutuhkan. Namun, itu tidak dirinci dari mana asal APD dan alat kesehatan yang akan dikirim ke tanah air. Dalam waktu dekat, Pak Prabowo akan kembali menjemput dan mendatangkan 100.000 APD masker dan alat-alat pendukung kesehatan lainnya untuk didistribusikan ke rumah sakit, dokter, tenaga medis, relawan, dan pihak-pihak yang turut berjuang dalam peperangan melawan corona. Tulisnya seperti dikutip Kamis 2 April 2020. Lebih lanjut, ia mengatakan keputusan Prabowo sebagai langkah inisiatif selaku Menteri Pertahanan untuk melakukan pencegahan. Selain itu, ia mengatakan Prabowo pun selalu berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo, lintas menteri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga pemerintah luar negeri. Kami kembali membahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang di tengah pandemi wabah corona yang melanda Indonesia, yang tentu sangat berpengaruh besar terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan negara, stabilitas keuangan, stabilitas pangan, dan juga faktor psikologis masyarakat, ujarnya. Langkah-langkah pencegahan juga terus kita lakukan dengan berdiskusi hingga mengambil langkah real ke berbagai pihak, ke Presiden Republik Indonesia, lintas menteri, BNPB, dokter, tenaga medis, swasta, dan pemerintahan hingga dalam dan luar negeri. Tugasnya. Tak sampai di situ, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo juga aktif membangun komunikasi dengan Menteri Pertahanan negara lain guna mengatasi penyebaran COVID-19. Pak Prabowo memang aktif membangun komunikasi dengan para menhan lain di luar negeri, termasuk Cina dan negara lain. Dhanil ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis 2 April 2020. Menurut dia, komunikasi yang dibangun Prabowo juga untuk saling bertukar informasi dalam menangani COVID-19, agar bisa saling bertukar informasi dan bergotong royong menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, kata Dhanil. Kabar gembira juga datang dari Anies. Penduduk miskin dapat bantuan 1 juta rupiah per bulan. Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap bantuan senilai 1 juta rupiah per keluarga akan dikucurkan ke warga miskin dan rawan miskin di Jakarta yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi virus corona COVID-19. Hal ini terungkap dalam rapat virtual Anies bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis 2 April 2020. Anies berharap eksekusi bantuan sosial sebagai salah satu langkah penanganan pandemi corona atau COVID-19 di Jakarta bisa segera terlaksana. Kita mengharapkan agar program bantuan yang tadi dibahas bersama dalam rapat terbatas itu bisa segera dieksekusi. Dalam catatan, kita Pak Wapres dan 3,7 juta orang yang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta, ujarnya. Anies menjelaskan lebih lanjut bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta telah mendiskusikan hal ini bersama pemerintah pusat, terutama Kementerian Sosial, bahwa 3,7 juta keluarga ini akan diberikan bantuan sejumlah 1 juta rupiah per bulan selama 2 bulan ke depan. Namun demikian, Anies menyebut
Progres terkini ada pada pendapatan keluarga rawan miskin yang anggaran bantuannya sebagian ikut ditanggung pemerintah pusat. Kita perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Kalau masyarakat miskin di Jakarta itu jumlahnya ada 1,1 juta. Mereka sudah teridentifikasi by name, by address di Jakarta ini. Karena mereka selama ini dapat bantuan dari kita, jelas Anies. Dalam proses pendataan, Anies mengerahkan unsur masyarakat seperti PKK dan Dasa Wisma, terutama kawasan RT/RW padat penduduk lewat program Jakarta 1. Anies pun menjanjikan target kepada Ma'ruf bahwa pendapatan ini rampung sekitar 10 hari ke depan. Mereka ini misalnya pengemudi ojek atau pedagang bakso, pedagang-pedagang kaki lima. Mereka selama ini memiliki pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Nah, inilah yang saat ini sedang dikumpulkan datanya, tambah Anies. Anies mengungkapkan bahwa pembicaraan terakhirnya bersama kementerian terkait menyepakati bahwa pemerintah pusat akan ikut menangani anggaran bantuan sebesar 880.000 per warga yang rawan miskin, yang belum masuk ke data Pemprov DKI Jakarta atau sekitar 2,6 juta keluarga. Artinya, pemerintah pusat akan ikut menggelontorkan dana sebesar 4,567 triliun selama 2 bulan dari total jumlah beban pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, yakni mencapai 7,4 triliun untuk 3,7 keluarga. Secara jumlah terselesaikan. Ini juga bersama dengan Menko Kemaritiman. Tetapi yang belum selesai adalah tentang data siapanya yang mendapat bantuan. Jadi angkanya sudah disepakati, kemudian besarannya juga sudah, tapi datanya itu yang masih dalam proses, ujar Anies. Di sisi lain, Ma'ruf Amin semangati Anies lawan COVID-19 di Jakarta. Tetap semangat Pak Gubernur. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendengarkan sejumlah usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menghadapi virus corona di DKI Jakarta. Ma'ruf memberikan dukungan dan semangat kepada Anies. Barangkali terima kasih atas informasinya. Hal-hal yang saya coba tindak lanjuti akan saya tindak lanjuti. Mudah-mudahan usulan-usulan bisa dipenuhi, kata Ma'ruf saat memberikan keterangan yang disiarkan lewat channel YouTube Wapres Selasa 2 April 2020. Anies sendiri sebelumnya menyampaikan sejumlah usulan dari bantuan BPJS, dana alokasi untuk penanganan virus corona, hingga kesiapan DKI Jakarta dalam menghadapi corona selama Ramadan. Ma'ruf merespon usulan tersebut dengan mendukung Anies. Saya yakin dan tetap semangat nih Pak Gubernur. Mudah-mudahan berhasil dan jaga kesehatan, ucap Ma'ruf. Dukungan tersebut kemudian direspon oleh Anies melalui konferensi video. Dia mengucapkan terima kasih kepada Ma'ruf atas dukungan tersebut. Insya Allah berhasil, Bapak. Amin. Terima kasih Pak Wapres, jawab Anies. Dan akhirnya berkali-kali menolak. Kali ini Presiden Jokowi ikut kebijakan Anies Baswedan. Beberapa kali berbeda sikap, Presiden Joko Widodo akhirnya sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengatakan ada 3,6 juta warga DKI yang harus dimasukkan jaring pengaman sosial. Pemprov DKI siap menanggung 1,1 juta. Artinya masih tersisa 2,5 juta yang belum tertanggulangi. Mereka adalah warga yang rentan akibat anjuran tinggal di rumah selama wabah COVID-19. Presiden Joko Widodo setuju langkah Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut kebijakan Anies itu saat membuka rapat terbatas yang disiarkan lewat YouTube Kamis. Kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial. Sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk segera dieksekusi di lapangan, kata Presiden Jokowi. Jokowi juga menyampaikan intervensi terkait penanganan corona di level tengah. Dia meminta protokol kesehatan dilaksanakan dengan disiplin. Kedua, skenario jaga jarak yang aman
Ini sesuai dengan protokol kesehatan dan kedisiplinan yang kuat akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah positif COVID-19 ini. Kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, saya kira cuaca juga sangat mempengaruhi penyebaran COVID-19 ini, ujar Jokowi. Mantan wali kota Solo itu juga mengingatkan pentingnya pengawasan di level kelurahan dan desa. Jokowi ingin setiap pemudik dimasukkan ke orang dalam pemantauan atau ODP. Mereka diharuskan melakukan isolasi mandiri. Bagaimana menurut pendapat Anda?